Selamat pagi, Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Depok yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di ibadah doa Sabtu pagi ini, kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami telah diberkati dengan istirahat yang cukup, yang membuat tubuh kami segar dan sehat kembali pada pagi hari ini. Terima kasih untuk umur yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan pimpin kami, memberikan firman yang segar buat kami, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami. Dan pimpin hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, boleh Kau pakai untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, renungan kita pada pagi hari ini akan mengambil judul Rahasia Kelimpahan Hubungan Kristus dan Jemaatnya. Rahasia Kelimpahan Hubungan Kristus dan Jemaatnya. Yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari bacaan Efesus pasal 5 ayat 32. Ketika kita bicara tentang rahasia, semua orang pasti tertarik dengan rahasia. Bahkan di tayangan televisi ada acara-acara yang selalu memiliki rating tinggi ketika membahas tentang rahasia orang lain, atau kita sering menyebutnya gosip gitu ya. Ada rahasia keberhasilan atau kelimpahan yang mungkin tidak semua kita tahu. Ada beberapa pengusaha, ada beberapa orang berhasil, ada beberapa pedagang yang justru merahasiakan rahasia keberhasilannya. Nah, ini saat ini bukan itu, karena Tuhan ingin berbagi rahasia kepada kita tentang kelimpahan, yaitu kelimpahan tentang hubungan Kristus dan jemaatnya. Nah, dalam kesempatan renungan pada pagi hari ini, saya pribadi juga akan mohon maaf karena ada banyak atau ada beberapa nanti pembahasan terkait dengan eros gitu ya, eros, terus kemudian hubungan suami istri, namun masih dalam koridor kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jadi eros yang rohani. Namun sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau ada beberapa penggambaran-penggambaran yang mengarah ke hal tersebut. Mari Bapak dan Ibu, kita akan membuka bersama-sama dan membaca surat Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat 32. Demikian tertulis, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menegaskan tentang hubungan suami istri. Namun ada satu petikan ayat yang menarik yang akan kita kupas pada kesempatan pagi hari ini. Rahasia ini besar. Jadi ini rahasia besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dalam penulisan surat ini Rasul Paulus menggambarkan Kristus itu sebagai mempelai pria dan jemaat, yaitu kita, adalah sebagai mempelai wanita. Jadi kalau hubungan antara mempelai pria, mempelai wanita, itu ada sebuah hubungan yang pada kesempatan pertama atau mereka masih sebelum menikah, mereka berpacaran, itu ada hubungan interaktif yang kita sebut adalah dialog atau dialogis. Nah, ya orang pacaran pasti kan ngobrol ya, saling berkomunikasi, saling menyamakan persepsi. Ya, di sini ada hubungan. Dan dalam konteks Kristus dan jemaatnya, bentuk komunikasi atau hubungan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah atau persekutuan. Nah, setelah mempelai wanita, mempelai pria diteguhkan dalam janji suci pernikahan di hadapan jemaat dan di hadapan Allah, maka mereka
melaksanakan kehidupan mereka sebagai suami istri. Nah, hubungan suami istri kita tahu bahwa itu adalah hubungan yang privat, hubungan yang kudus. Dan masing-masing dari pihak, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita, masuk dalam hubungan suami istri. Nah, kalau pria ada memiliki spermatozoa dan mempelai wanita memiliki ovarium. Dan selanjutnya ada proses yang kita sebut adalah pembuahan. Hubungan biologis dalam pernikahan kudus, yaitu antara Kristus dan jemaatnya, dan juga mempelai pria dan wanita pada umumnya, itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah koitus atau hubungan suami istri. Yang berikutnya adalah terjadi proses pembuahan atau in vitro. Nah, baru kemudian masuk dalam proses yang disebut pregnancy atau kehamilan, dan nanti pada puncaknya adalah maternity atau persalinan. Inilah tahapan-tahapan jadi dari coitus, in vitro, pregnancy, sampai kemudian maternity. Ini tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga disebutlah bahwa pasangan ini adalah pasangan yang sudah berhasil memiliki keturunan. Simbol yang dimunculkan di ayat ke-32 ini sangat-sangat filosofis. Jadi rahasia ini besar. Jadi rahasia ini besar adalah ketika terjadi proses pembuahan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Jadi kalau mempelai pria adalah Kristus, Kristus sendiri adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman itu Kristus sendiri. Kristus membuahi jemaat, Kristus membuahi gerejanya, sehingga terjadi proses pembuahan. Dan medium dari pembuahan itu kalau manusia adalah rahim, tapi kalau di kita sebagai bagian dari persekutuan jemaat dan juga gerejanya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ini adalah medium tempat firman membuahi mempelai wanita. Jadi firman yang adalah Kristus hadir dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan hanya sekedar numpang lewat, bukan hanya sekedar dibelai-belai, tetapi betul-betul terjadi proses pembuahan, sehingga nanti akan menghasilkan karya-karya roh. Dan ini biasanya ada satu kondisi yang kita temui gitu ya. Wah, kenapa saya udah sering ke gereja, saya rajin melayani, tapi kok kehidupan saya biasa-biasa saja. Atau ada satu kondisi di mana dia kan baru saja bertobat, tetapi ternyata 3 bulan, 4 bulan ini pertumbuhan imannya luar biasa. Dan bahkan dia nampak jauh lebih dewasa dibanding yang lain. Nah, kenapa si A, si B bisa mengalami dua hal yang sangat berbeda? Karena ini menunjukkan bahwa bukan tentang kita hanya sebatas mengetahui firman, tapi apakah firman itu membuahi tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga siapapun yang membuka diri, siapapun yang menerima proses pembuahan tersebut, tentu akan berlanjut sampai dengan proses yang kita sebut tadi adalah pregnancy, kehamilan, dan kemudian maternity, proses melahirkan. Jadi proses-proses yang terjadi adalah proses pembuahan. Kita dibuahi oleh firman. Kita menerima firman Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita merenungkan dan melakukan, menjadi pelaku. Karena mediumnya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh
termasuk bagian yang akan merespon firman tersebut. Terjadi proses pembuahan. Dan selanjutnya adalah proses mengandung. Apa itu mengandung? Mengandung itu adalah proses sintesis. Jadi ketika proses umum terjadi, spermatozoa masuk dalam rahim, maka terjadi proses pembuahan, dan di situ ada terjadi proses sintesis. Loh, ini kan mirip bapaknya. Enggak, tapi hidungnya mirip ibunya. Oh ya, tapi karakternya ini mirip bapaknya. Jadi ada sintesis, ada proses pertemuan. Saya masih ingat waktu istri saya mengandung anak kami yang pertama, itu terjadi perubahan hormon yang luar biasa. Jadi ada beberapa bagian tubuhnya itu yang ada semacam alergi, dan itu saya meyakini bahwa ini terjadi proses sintesis. Tapi anak kami yang kedua berbeda ketika istri mengandung, adalah ketika beberapa bagian tubuhnya tiba-tiba muncul bulu, dan itu tidak pernah dialami sebelum dan sesudahnya. Ini adalah proses sintesis. Nah, apa yang terjadi ketika kita bersintesis dengan Allah dalam firman-Nya, yaitu ketika kita bertemu dengan pergumulan hidup, ketika kita diajar Tuhan untuk sabar menanggung setiap penderitaan, ketika kita teguh memegang salib Kristus meskipun kondisi menghimpit. Nah, ini adalah proses ketika kita mengandung. Mengandung tidak nyaman. Meskipun saya tidak pernah mengandung, tetapi dari beberapa informasi yang saya terima, beberapa kesaksian yang saya tangkap, bahwa mengandung itu proses penderitaan yang luar biasa. Ada begitu banyak ketidaknyamanan, sehingga kalimat yang sering diucapkan ibu saya adalah selalu mengatakan bahwa kamu harus menghormati orang tua, karena orang tua mengandung kamu itu perjuangan. Nah, ini adalah proses sintesis. Nah, berikutnya adalah proses melahirkan. Apa itu melahirkan? Melahirkan adalah ketika kita menyatakan kesaksian Kristus. Ketika setelah kita mengandung tadi, kita bersintesis dengan kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya kita melahirkan, yaitu kita menyatakan kesaksian Kristus. Dan kemudian kita digerakkan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita juga dimampukan Tuhan untuk menumbuh kembangkan persekutuan dan jemaatnya. Dan ini proses yang disebut rahasia besar tadi, yang disebut kelimpahan dalam gereja Tuhan. Jadi kelimpahan terjadi ketika setiap proses atau tahapan itu kita lewati. Dari proses tadi pembuahan, proses mengandung, dan proses melahirkan. Sebagai catatan, tidak peduli kondisi rahim seseorang atau seorang wanita. Sama seperti ketika kita melihat kasus Sarah gitu ya, rahimnya kering, menopause. Tetapi ketika Tuhan berfirman bahwa dari dalam rahimmu engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan keturunan yang menjadi bapa dari segala bangsa, menjadi induk dari segala bangsa dan keturunan. Nah, ini adalah kenyataan atau penyataan bahwa ketika Tuhan berfirman, seberapa kering rahim bisa menghasilkan keturunan, bahkan menjadi induk dari segala bangsa-bangsa. Sama seperti juga gerejanya. Tidak peduli seberapa kering sebuah persekutuan gereja, tetapi ketika sebuah gereja atau persekutuan mau dibuahi oleh firman setiap saat, setiap waktu, dan bukan hanya dibuahi atau bukan hanya dihiasi oleh hikmat manusia saja, maka niscaya persekutuan atau gereja tersebut akan mengandung, akan menghasilkan jiwa-jiwa baru, akan menghasilkan gereja-gereja baru, dan juga persekutuan Tuhan. Kuncinya adalah apakah kita memilih untuk membangun keintiman, dan apakah kita juga siap untuk dibuahi oleh firman-Nya. Inilah sebenarnya rahasia itu. Jadi ketika kita bicara tentang gereja yang berkelimpahan, maka kita harus memulai dari titik ini. Apakah
kita memilih untuk membangun keintiman dengan Sang Firman itu sendiri. Bapak dan Ibu, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Sebagai mempelai pria, Dia menuntut kesetiaan dan ketaatan kita akan firman-Nya. Sehingga kita tidak boleh bermain-main dengan hal ini. Dan ketika kita dituntun, kita ditetapkan, dan kita diangkat sebagai mempelai wanitanya, maka kita harus menjadi mempelai yang setia, patuh, dan taat kepada Sang Firman. Pada akhirnya, seberapa kita mau membangun relasi hubungan dialogis, berdialog dalam persekutuan kita kepada Tuhan secara intim, dalam persekutuannya, dalam gerejanya. Selanjutnya, apakah kita mau memilih untuk menjalin keintiman dengannya melalui kerinduan kita untuk terus mencari kebenaran firman-Nya lebih dalam dan lebih dalam lagi? Sampai di titik manakah pengenalan kita sebagai mempelai wanita? Apakah kita sebatas membelai firman saja? Ataukah saat ini Bapak dan Ibu sudah dibuahi, sudah membuka diri, tubuh, jiwa, dan roh, dan malah syukur-syukur kita semua sudah dalam proses mengandung, bersintesis dengan pergumulan kehidupan kita, tidak peduli dalam suka dan duka. Ketika dalam suka kita bersyukur, ketika dalam kondisi kekelaman kita tetap bergantung kepada Tuhan saja, mempercayai setiap janjinya. Atau malah kita sudah diizinkan Tuhan untuk melahirkan karya-karya roh, kita sudah sering untuk merawat, memelihara jiwa-jiwa dan bahkan memenangkan jiwa-jiwa baru. Dan kita juga diizinkan Tuhan untuk memelihara, menumbuh kembangkan persekutuan dan gereja Tuhan. Apakah kita memilih untuk dibuahi firman-Nya? Rela mengandung panggilannya untuk taat setia dan pada akhirnya melahirkan karya-karya roh. 1 Korintus pasal 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Seringkali ragi Yahudi, ragi Farisi itu disinggung oleh Tuhan Yesus. Yang di sini yang diutamakan adalah tanpa ragi, tanpa hikmat manusia. Hanyalah firman yang murni yang kita pegang. Maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui rahasia kelimpahan ini, maka mari kita siap untuk berbuah, siap untuk bekerja, siap untuk menyatakan karya-karya roh Allah, menyatakan kesaksian bahwa Tuhan itu baik, bahwa manusia memerlukan keselamatan, dan marilah kita terus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, memelihara persekutuan dan gereja Tuhan. Manusia memenangkan jiwa, gereja menumbuhkan gereja. Mintalah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Rahasia kelimpahan akan diberikannya kepada kita, yaitu suatu rahasia besar, untuk kita dapat melahirkan karya-karya roh, untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa dan menumbuh kembangkan jemaatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, satu rahasia besar tentang kelimpahan dalam gereja dan persekutuan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sebagai mempelai wanita yang Kau pilih, dan Kau adalah mempelai pria yang akan menuntun, menolong kami, bahkan kami boleh diizinkan untuk melahirkan, menghasilkan karya-karya roh yang jauh lebih besar bahkan dari apa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Ketika saat ini kami dimampukan, kami yakin bahwa Tuhan yang sudah menolong kami. Terus untuk pimpin kami untuk setia, untuk patuh dan taat, dan menjadi mempelai wanita yang setia kepada mempelai pria yang adalah firman-Mu itu sendiri.
Kami naikkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.